Yang nyuruh orang semalam itu saya. Dan tumbler yang hilang itu juga Siti yang lakuin. Tapi itu aku yang nyuruh. Mbak Kayla jangan ngakuin kesalahan yang bukan kesalahan Mbak Kayla. Tapi itu bener-bener aku yang lakuin, Mut. Hai MKiss First, balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin MKiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 182. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Cynthia yang marah besar dengan Aditya. Saya udah gak takut, Pak. Saya udah berusaha damai sama hidup saya. Saya mungkin ngerasa sekarang memang Allah lagi hukum saya. Makanya saya mau tebus semua dosa saya dengan saya berbuat sebaik-baiknya dalam hidup ini. Terutama sama anak saya, Dikta. Dan kamu mau hancurin itu, hancurin! Biar semua orang tahu. Aditya yang terus mengejar Cynthia. Kemarahan Cynthia sampai mengancam Yanto. Ini lagi ngapain sih MKiss First? Nunu yang merebut pekerjaan IPA hanya untuk pura-pura mengembalikan kunci mobil Kenzo. Heran banget dia Miss Kiss. Di lain sisi, Miss Kiss dibuat sedih melihat Cynthia yang meratapi nasibnya. Dirinya takut jika Dikta akan mengetahui rahasianya dan akan mengusir Cynthia. Pas banget dengan Dikta yang mengkhawatirkan keadaan Cynthia. Makanya dia langsung cek keadaan Cynthia. Tapi Cynthia tidak menjawabnya. Gak biasanya Tante Cynthia masih di kamar jam segini. Sikap aneh Cynthia membuat Marsha berusaha mencari tahu kepada Bibi. Ini gaswat banget MKiss First. Apa Marsha akan bikin rencana lain? Kak Fabi, bilang aja ke saya. Siapa tahu saya bisa bantuin Tante. Kasian kalau misalnya Tante kayak gini. Iya Non, semalam itu Ibu emang mau pergi Non, tapi lama banget. Ibu tuh kayaknya ragu-ragu gitu Non, 1-2 jam gitu Non. Ragu-ragu. Terus akhirnya dia pergi nggak? Jadi Non, tapi pulang-pulang Ibu tuh udah nangis sampai teriak-teriak Nor semalam. Nah, Pipi mau lanjut nyicip dulu ya? Ya dah. Kalau orang kayak Tante Cynthia sampai nangis, pasti masalahnya berat banget. Saya harap Om gak ngulangin kesalahan yang sama. Jangan terus-terusan bikin masalah. Semalam aku denger Dikta ngingetin Om Aditya buat gak ngulang kesalahannya. Ini pasti tentang Tante Cynthia. Bisa aja ini kaitannya sama sikap Tante Cynthia sekarang. Aku yakin ada sesuatu sama mereka. Aku bisa jadiin ini alat buat bikin Dikta deket lagi sama aku. Sementara Aurel mendengar penjelasan Cynthia dari Kenzo, minta Kenzo untuk mengantarkannya kepada Cynthia. Tapi kedatangan Rianti membuat Aurel pergi. Begitupun dengan Kenzo. Padahal Rianti mau bertanya soal dinner dengan Mutiara. Baru juga Mutiara memikirkan kejadian semua barang-barangnya yang dibuang oleh Sandra. Tapi pas banget dengan Rianti yang menghubungi Mutiara. Makanya Mutiara memberitahu semuanya kepada Rianti. Pasti romantis banget kan? Atau Kenzo udah nembak kamu? Mana mungkin Mas Kenzo nembak saya, Bu. Oh, jadi tadi malam itu cuma dinner biasa aja ya? Tapi kamu tetap happy kan? Sayangnya dinernya nggak jadi, Bu. Loh, kenapa? Saya sebenarnya udah janjian sama Mas Kenzo. Bahkan Mas Kenzo sampai beliin saya baju-baju mahal dan mewah. Tapi sayangnya ada orang jahat yang ngambil terus ngebuang itu baju semua. Terus juga dress yang ibu kasih ke saya. Saya kira dengan dress itu semua masalah bakalan kelar dan semuanya bakalan berjalan lancar. Ternyata saya salah. Malah ada orang yang jahilin saya. Ini pasti ulahnya Sandra. Cerita Mutiara membuat Rianti kesal dengan Sandra.
Sementara Aurel yang tahu juga jadi heran dengan kelakuan Sandra. Sebelum Kenzo mengantarkan Aurel ke rumah Cynthia, Aurel minta Kenzo untuk mengantarkannya ke Vanilla Studio. Pas banget dengan Ivan yang menghubungi Aurel. Ini jelas-jelas membuat Aurel marah. Aku minta maaf ya soal kejadian tadi malam. Kayla kan cuma... Gak usah kamu bahas di sini. Ini aku lagi OTW ke Vanilla Studio kok. Jadi tunggu aja. Miss Kiss dibuat khawatir. Kalau kedekatan Kayla dengan Sandra semakin akan mengubah Kayla. Kejadian Cynthia yang membenci Aditya membuat Aditya frustasi. Makanya dia ingin mencari cara lain. Pas banget dengan Aditya yang dihubungi oleh Marsha. Ternyata Marsha mendapatkan nomor Aditya dari Sandra. Melihat keadaan Cynthia benar-benar membuat Dikta khawatir. Dikta terus berusaha menghubungi Cynthia tapi tidak dijawab. Sampai akhirnya Marsha mencoba membujuk Cynthia. Tante, aku boleh masuk? Tante, aku tahu kok siapa yang bikin Tante jadi kayak gini. Marsha tahu. Gak mungkin Marsha tahu masalahku. Biar aku temuin orang itu, Tante. Biar aku bantuin Tante supaya orang itu gak ganggu Tante lagi. Kalau Marsha ketemu Aditya, ini gak akan ngebantu apapun. Dia justru bisa tahu rahasia aku dari Aditya. Atau jangan-jangan emang Marsha sebenarnya udah tahu. Tidak, kalau gitu aku jalan dulu ya, Tante. Tante. Tahu apa? Kamu tahu apa? Tante tenang aja. Tolong nggak, kamu jangan ikut campur, saya udah pusing. Saya ini udah banyak masalah. Kalau saya atau Dikta ada sesuatu yang kamu tahu, bisa tolong nggak diem aja mulut kamu. Kamu jangan pernah kasih tahu siapapun. Jangan pernah ikut campur sama saya orang. Tenang. Ngerti? Iya, Tante. Sebelum Marsha pergi, Cynthia dibuat marah besar kepada Marsha. Tapi sikap Cynthia semakin membuat Marsha mencari tahunya. Tuh kan MK's first. Rianti langsung menghubungi Sandra soal kelakuan Sandra yang terlalu jahat. Tapi Sandra gak mau berkata apa-apa sebelum tes DNA keluar. Dia hanya berkata soal ulah Kayla. Tante justru senang kok kalau kamu itu mencelakai Mutiara. No thank you, I won't say a word. Aku gak akan bilang apapun ke Tante sebelum hasil tes DNA-nya keluar. Karena bisa aja kan Tante sebenarnya cuma kepo doang. Bisa aja Tante mau tahu karena Tante mau ngelindungin Mutiara dari aku. Kalau gitu aku bakalan kasih tahu Tante satu rahasia kecil. Yang ngerjain Mutiara itu bukan aku, tapi Kayla. Pas banget dengan kedatangan Mutiara di rumah Sandra. Mutiara yang memaksa Sandra mengakuinya buat Kayla yang menahannya. Terus juga semalam tiba-tiba ada orang yang lemparin saya telur busuk sama tepung. Bilangnya ulang tahun saya. Saya tahu banget kalau itu kirimannya Mbak Sandra. Jangan-jangan juga selama ini tumblernya Butania itu Mbak Sandra yang ngambil kan? Jangan asal nuduh kamu ya. Jawab jujur Mbak. Yang nyuruh orang semalam itu saya. Dan tumbler yang hilang itu juga Siti yang lakuin. Tapi itu aku yang nyuruh. Mbak Kayla jangan ngakuin kesalahan yang bukan kesalahan Mbak Kayla. Tapi itu bener-bener aku yang lakuin, Bud. Bahkan Kayla mengakui perbuatannya. Pasti ini membuat Mutiara jadi kecewa. Kenzo yang udah mengantarkan Aurel ke Vanilla Studio langsung menghubungi Mutiara untuk mengajak pergi. Sementara Aurel langsung marah pada Ivan. Semua omongan Ivan gak bisa dipercaya. Aku mau kamu jujur, Van. Kamu tuh sebenarnya suka sama aku atau sama Kak Kayla? Ya jelas kamu lah. Aku gak percaya sama kamu. Aku berani sumpah, Rel. Aku sayangnya cuma sama kamu doang. Ya terus kenapa kamu mau nembak Kak Kayla? Bahkan kamu mau jadi dia pacar kedua kamu. Ayo jawab. Jangan diem aja. Aku kan lakuin ini supaya dia tuh nggak nyerah sama studio ini. Kalau nggak kan hancur dong. Nggak ada yang support lagi.
Aku nggak mau kamu kayak dulu, yang manfaatin perempuan apapun itu alasannya. Kalau emang kamu gak cinta ya kamu tegasin ke Kak Kela kalau kamu gak punya perasaan apa-apa ke dia. Ayo, kita ke Kak Kela. Kita jelasin ini semua dan kita jelasin kalau kita saling cinta. Supaya Kak Kela gak salah paham. Tapi studionya gimana? Keraguan Ivan untuk meninggalkan Kayla hanya demi studio membuat Aurel meninggalkannya. Melihat Ivan yang mengejar Aurel langsung buat Kenzo melindunginya. Lo dengerin gua, ya. Jangan sampai nyakitin Aurel, apalagi nyakitin hati dia. Kak Kenzo, please. Kamu mau apaan? Kenzo mendengar semua keluh kesah Aurel yang hanya bisa terus menangis. Setelah itu, Kenzo mencoba menghubungi Mutiara untuk mengajaknya pergi. Pas banget dengan Mutiara yang ditagih uang sewa kontrakannya. Mutiara pasti bingung bagaimana cara membayar kontrakannya. Mut, kamu dengerin saya kan? Iya Bu, tapi maaf banget tapi gaji saya belum turun. Mbak Kayla selalu udah gak tinggal lagi di rumah ini, jadi belum ada yang bisa nalangin. Tapi secepatnya akan saya bayar. Saya kasih waktu kamu seminggu. Tapi ini halaman jangan kotor kayak gini. Saya lihatnya jijik. Iya, maaf ya Bu. Saya langsung bersihin kok secepatnya. Iya, permisi. Sesampainya Kenzo bertemu dengan Mutiara langsung membahas masalah Ivan dan Aurel. Tapi ini malah berujung Mutiara yang menanyakan perasaan Kenzo. Saya kepikiran soal Kayla deh. Kayla kan udah balik ke rumahnya Sandra ya. Tapi kayaknya kita lagi ada masalah sama Aurel. Kayaknya mereka dulu lagi rebutin Ivan ya. Mungkin. Ya entah kenapa saya tuh bahagia melihat Ivan mandiri. Dia udah bisa bikin foto studinya sendiri. Tapi semenjak Aurel ketemu sama Ivan terus tuh Aurel jadi sering nangis dibandingkan dia sendiri. Karena mungkin cinta itu pengorbanan, Mas. Kadang memang harus ada yang dikorbanin kalau kita cinta. Begitupun perasaan. Saya nggak setuju. Menurut saya cinta terus bahagia. Kayak kita. Selalu bahagia kan? Berarti Mas Kenzo cinta sama saya. Nah, buat MKisverse yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.